Oke, baik teman-teman, kembali lagi di video channel YouTube aku. Nah, jadi kalau sebelum-sebelumnya itu kita membahas tentang video-video tutorial. Nah, di kesempatan kali ini agak sedikit berbeda karena aku akan menampilkan video pembelajaran mengenai sejarah. Nah, untuk temanya di sini aku ambil sejarah reformasi di Indonesia serta penjelasannya. Nah, gimana sih? Di sini aku akan bahas dulu mengenai latar belakang apa sih itu reformasi. Nah, reformasi di Indonesia merupakan sebuah tonggak sejarah penting yang mengakhiri era Orde Baru yang telah berkuasa selama lebih dari 3 dekade. Gerakan ini tuh muncul sebagai bentuk perlawanan rakyat terhadap rejim yang otoriter, korup, dan tidak demokratis. Reformasi yang dimulai pada tahun 1998 ini tidak hanya menandai berakhirnya pemerintahan Presiden Soeharto, tetapi juga menjadi titik awal transisi menuju pemerintahan yang lebih terbuka dan demokratis. Nah, untuk di slide selanjutnya, aku akan bahas mengenai latar belakang munculnya gerakan reformasi ini. Nah, bisa teman-teman lihat di PPT, pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto ini dikenal dengan gaya kepemimpinan otoriter dan sentralistik. Yang dimana dalam sistem ini, kekuasaan tersentral ini ada pada Presiden, dengan pengaruh kuat dari militer dan Partai Golkar sebagai pendukung utama. Adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme itu cukup merajalela, mengakar bahkan hingga ke birokrasi terkecil. Elit politik dan kroni-kroni penguasa mendapat keuntungan luar biasa dari sistem yang tidak adil tersebut. Krisis moneter Asia tahun 1997 menjadi pemicu utama keruntuhan ekonomi Indonesia. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS jatuh drastis dari sekitar Rp2.500 menjadi lebih dari Rp15.000 per dolarnya. Bahkan bank-bank kolaps, investasi asing, dan perusahaan besar bangkrut. Harga barang kebutuhan pokok naik tajam, sementara pengangguran dan kemiskinan meningkat. Rakyat terutama kelas menengah dan bawah sangat terdampak akan hal ini. Selain itu, represi terhadap kebebasan berpendapat semakin intens. Pers dibungkam, demonstrasi dibatasi, dan posisi politik dibungkam. Sistem pemilu yang tidak adil menyebabkan suara rakyat tidak terakomodasi. Mahasiswa dan masyarakat sipil yang resah mulai bergerak dan menuntut perubahan sistematik yang melalui gerakan reformasi ini. Di slide selanjutnya, di sini kita bahas mengenai kronologi gerakan reformasi tahun 1998. Di sini aku buat poin-poin aja dari tahun-tahun urutan kejadian peristiwa reformasi ini. Yang pertama itu adalah awal tahun 1998. Nah, di sini tuh mahasiswa di kota-kota besar seperti Jakarta, Jogja, Bandung, dan Surabaya ini mulai menggelar demonstrasi menuntut reformasi secara menyeluruh. Mereka menuntut penghapusan KKN, pengunduran diri Soeharto, dan pembentukan sistem pemerintahan yang lebih demokratis. Tuntutan ini tuh awalnya belum mendapat perhatian luas, namun berkembang dengan cepat. Nah, untuk periode selanjutnya di bulan Februari sampai April 1998, demonstrasi semakin masif. Tuntutan reformasi meluas mencakup pencabutan di fungsi ABRI, yaitu peran ganda militer dalam pertahanan dan juga politik. As you know, mungkin teman-teman udah banyak yang tahu ya. Kemudian pemerintah merespon dengan represi seperti penangkapan aktivis-aktivis, pembubaran para aksi, dan sensor media.
Ketegangan meningkat di tengah ketidakpastian ekonomi dan politik. Selanjutnya di tanggal 12 Mei 1998 sampai tragedi Trisakti. Aksi damai mahasiswa Universitas Trisakti berujung tragis. 4 mahasiswa gugur tertembak oleh aparat saat demonstrasi. Peristiwa ini memicu kemarahan publik luas. Foto dan nama korban menyebar cepat dan membangkitkan simpati nasional. Nah, nanti aku lampirkan foto-fotonya dan juga 4 korban yang gugur saat melakukan demo pada masa reformasi saat itu. Selanjutnya di tanggal 13 Mei sampai 15 Mei 1998 terjadi kerusuhan nasional yang diakibatkan yang bahkan menyebar sampai ke beberapa kota, bahkan toko-toko dibakar, penjarahan terjadi, dan ribuan bangunan rusak. Etnis Tionghoa yang menjadi sasaran utama kekerasan pada masa itu. Ratusan nyawa bahkan melayang, ribuan lainnya terluka parah. Negara nyaris lumpuh dan rakyat menuntut pengunduran diri Soeharto. Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto mundur. Setelah mendapat tekanan dari rakyat, elit politik, dan militer, Soeharto menyatakan pengunduran diri. Wakil presiden saat itu yaitu B.J. Habibie ditunjuk sebagai pengganti. Peristiwa ini menandai kemenangan gerakan reformasi dan akhir dari kekuasaan Orde Baru. Untuk selanjutnya di sini aku bahas mengenai dampak dari hasil reformasi tadi. Nah, setelah Soeharto berhasil mundur dan digantikannya B.J. Habibie sebagai Presiden Republik Indonesia saat itu, tentunya ada dampak yang ditimbulkan dari gerakan reformasi ini. Yang pertama itu di bidang politik. Nah, dampak yang pertama itu adalah pemilu demokratis. Setelah reformasi, sistem pemilu diubah menjadi lebih terbuka, jujur, dan adil seperti yang kita ketahui saat ini. Pemilu atau pemilihan umum langsung mulai diberlakukan termasuk pemilihan presiden langsung pada tahun 2004. Kemudian juga ada lembaga independen yang dibentuk seperti KPK atau Komisi Pemberantas Korupsi, lalu ada Mahkamah Konstitusi, Komnas HAM, dan Ombudsman dibentuk untuk mengawasi pemerintahan dan memperkuat sistem checks and balance. Selanjutnya adanya amandemen Undang-Undang 1945, yang dimana undang-undang ini diamandemen sebanyak 4 kali. Hasilnya adalah pembatasan masa jabatan presiden, yakni maksimal 2 periode. Lalu ada juga penguatan DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat dan juga penghapusan GBHN. Selanjutnya juga ada kebebasan pers, yang dimana media massa ini menjadi lebih bebas dan berani menyuarakan kritik terhadap pemerintah. Yang dimana dulu tuh pada masa Soeharto ini mereka sempat dibungkam atau tidak diberi kebebasan dalam menyuarakan atau mengkritik pemerintah. Itu tadi dampak dari hasil reformasi di bidang politik. Kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Di slide ini kita akan bahas mengenai dampak di bidang ekonomi ya. Yang pertama tuh ada pemulihan ekonomi ya. Pemerintah ini berhasil menata ulang sistem ekonomi dengan dukungan IMF dan Bank Dunia. Reformasi fiskal dan moneter dilakukan untuk menghindari krisis berulang. Kemudian ada juga BPPN dan restrukturisasi atau Badan Penyihatan Perbankan Nasional dibentuk untuk menyehatkan perbankan nasional. Kredit macet dibersihkan dan bank-bank bermasalah ditutup atau diakuisisi. Lalu ada juga pemberdayaan UMKM. Program-program pemberdayaan usaha kecil dan menengah digalakkan untuk memperkuat ekonomi rakyat. Selanjutnya di sini ada bidang hukum dan HAM.
yang dimana nih juga ada penegakan hukum. Reformasi menuntut sistem hukum yang adil dan transparan, jujur. Reformasi lembaga peradilan menjadi agenda terpenting. Kemudian ada kebebasan sipil, jaminan atas hak-hak warga negara diperluas, termasuk kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berserikat. Lalu di bidang sosial, ada partisipasi masyarakat. Jadi masyarakat ini lebih aktif dalam mengontrol kebijakan pemerintah, terutama melalui media sosial dan organisasi masyarakat sipil. Lalu ada juga toleransi dan keberagaman. Ini mengenai pluralisme dan inklusi meningkat meski masih dihadapkan pada tantangan intoleransi dan radikalisme. Lalu yang terakhir ada reformasi pendidikan dan kebudayaan. Kurikulum pendidikan mulai mengintegrasikan nilai-nilai demokrasi, HAM, dan kewarganegaraan yang mulai diterapkan di jenjang pendidikan di Indonesia gitu. Oke teman-teman, itu tadi video pembelajaran yang aku buat mengenai reformasi di Indonesia secara singkatnya ya. Aku harap teman-teman bisa pahami video itu dan juga menjadi pelajaran untuk kalian, apalagi anak-anak SMA yang mungkin ya masih banyak belajar lah ya mengenai ini di mata pelajaran sejarah ataupun PPKN. Kurang lebih itu kesimpulan dari gerakan reformasi 1998 ini akan momen bersejarah yang menandai berakhirnya rezim Orde Baru dan dimulainya era baru yang lebih demokratis di Indonesia. Meskipun jalannya reformasi ini tidak selalu mulus, namun perubahan-perubahan yang terjadi telah membawa angin segar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perubahan mencakup bidang politik, ekonomi, hukum, serta sosial budaya yang lebih inklusif dan partisipatif. Sekian video dari aku, terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Oke teman-teman.